Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya, Sipawi Maila Gumanti. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di video kali ini saya akan memaparkan atau mereview salah satu buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Asuryaman Mustari PD SHM Hum dengan judul bukunya Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Yang Akan Datang. Video kali ini juga merupakan salah satu tugas mata kuliah hukum adat yang didoseni oleh Profesor Dr. Muhammad Randy Aridayani SHMH. Baik teman-teman, berbicara tentang hukum adat, yang pertama itu kita berbicara proses lahirnya hukum adat itu sendiri. Pemaknaan akan sebuah proses berarti berkenaan dengan runtunan perubahan akan perkembangan sesuatu dalam ruang dan waktu, tanpa mengurangi substansi nilai yang menjadi pengubahnya. Demikian halnya dengan proses lahirnya hukum adat sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat, baik secara yuridis, normatif, filosofis maupun sosiologis, tentunya tidak terlepas dari sebuah siklis yang menjadi dasar atau sumber pembentuknya sehingga lahirnya sesuatu yang dikenal dengan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut adat saja. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam berperilaku. Perilaku yang secara terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Demikian yang dimaksud oleh Oce Salman Sumadiningrat dalam bukunya Rekontekstualisasi Hukum. Proses kelahiran hukum adat merupakan cikal bakal dimulai dari kebiasaan pribadi. Dalam diri manusia telah melekat sebuah behavior yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Perilaku yang terus-menerus itu, teman-teman, dilakukan perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan yang lainnya akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antara sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberikan pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial. Tata alur inilah yang menunjukkan proses beralihlah istilah adat menjadi hukum adat atau adareh sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah. Menurut Suryono Sukanto, apabila sebuah kebiasaan tersebut diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya pengikat menjadi sebuah tata kelakuan. Adapun ciri-ciri pokoknya yaitu yang pertama, tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat. Tata kelakuan juga mengidentifikasi pribadi yang dengan kelompok lainnya. Tata kelakuan juga merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat. Secara singkat, proses lahirnya hukum adat dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut.
menciptakan manusia dengan dibekali sebuah fitrah berupa akal pikiran dalam bertingkah laku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan untuk individu yang bersangkutan akan membentuk sebuah kebiasaan pribadi, di mana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas karena dipandang sebagai kepatutan. Adapun pengertian hukum adat, teman-teman, pengertian hukum adat sebagaimana disampaikan oleh Terhar dalam pidatonya yang berjudul Dies Natalis Rehoud School Batavia tahun 1937 yang berjudul Het Adat Recht van Nederlands Indie in Wetenschap Praktisch en Overwege. Menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang dilakukan atau diterapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja. Artinya, tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian, hukum adat merupakan keseluruhan adat atau tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum adat. Adapun unsur-unsur hukum adat, teman-teman, Van Vollenhoven memisahkan adat dan hukum adat, yaitu adat yang tanpa akibat hukum dan hukum adat yaitu adat yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat atau adahre kemudian didefinisikannya sebagai berikut. Teman-teman bisa baca di bawah ini. Adahre itu ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putra dan orang timur asing yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak dikodifikasikan. Dengan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal, tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Dari beberapa batasan yang telah dikemukakan mengenai hukum adat tersebut, maka unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman, adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur, adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut, adanya keputusan kepala adat, adanya akibat hukum atas sanksi, adanya dan tidak tertulis, dan yang terakhir ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya. Baik teman-teman, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai wilayah hukum adat. Menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat atau adahrekrigen. Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhoven, adalah yang pertama mencanangkan gagasan seperti ini. Menurut daerah Nusantara, menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat, yaitu yang pertama Aceh, yang kedua Tanah Gayo, Alas, dan Batak, dibagi lagi Tanah Gayo, Tanah Alas, Tanah Batak, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan. Yang ketiga Nias atau Nias Selatan, yang keempat Tanah Minangkabau, yang kelima Sumatera Selatan, yang keenam Tanah Melayu, yang ketujuh Bangka Belitung, yang kedelapan Kalimantan, yang kesembilan Gorontalo, yang ke-10 Tanah Toraja, yang ke-11 Sulawesi Selatan, yang ke-12 Kepulauan Ternate, yang ke-13 Maluku Ambon, yang ke-14 Irian, ke-15 Kepulauan Timur, ke-16 Bali dan Lombok, ke-17 Jawa Pusat, Jawa Timur, dan Madura, ke-18 Tanah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, dan yang ke-19 adalah Jawa Barat. Dari 19 daerah lingkungan hukum atau Rechtskrring di Indonesia, kemudian sistem hukum adat dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, hukum adat mengenai tata negara, yang kedua hukum adat mengenai warga, hukum pertalian sanak, hukum tanah, dan hukum perutangan, dan yang ketiga hukum adat mengenai delik atau hukum pidana. Dengan demikian, teman-teman, masing-masing daerah mempunyai hukum adat yang berbeda karena pengaruh agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan sebagainya. Misalnya, di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, di Aceh dipengaruhi agama Islam, dan Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen. Perbedaan ini disebabkan karena kerajaan seperti Sriwijaya, Erlangga, Majapahit, karena masuknya bangsa Arab, Cina, dan Eropa.
Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan salah satu buku karya Profesor Dr. Asuryaman Mustari PD SHM Hum dengan judul bukunya Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Yang Akan Datang. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe channel ini. Saya Sipawi Maila Gumanti pamit dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.